Om Swastiastu. Halo Pak Guru dan teman-teman sekalian. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, mohon izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai proposal usaha mengembangkan usaha jualan rujak dan es kut di SMA Negeri 4 Denpasar. Sebelum itu, izinkan kami juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama dengan saya sendiri, itu perkenalkan nama saya Gede Deva Narendra Putra Lesmana. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Dharma Pratnyana Putra, absen 25. Perkenalkan, nama saya Gia Komandiwarti Pejantini, absen 26. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya nomor absen 28. Baik, jadi selanjutnya akan dengan membacakan latar belakang proposal ini. Jadi, rujak dan es kut bisa dibilang merupakan salah satu dari sekian makanan dan minuman khas Bali yang sangat digemari masyarakat di Bali. Di SMA Negeri 4 sendiri, makanan minuman ini juga menjadi salah satu pilihan terfavorit, khususnya untuk kalangan anak-anak pada kelas 10. Hal ini dibuktikan dari hasil survei dilakukan oleh salah satu guru ekonomi kami, yakni Bapak Idewo Made Bagus Kusumajaya. Dalam hasil survei beliau menyatakan sejumlah 120 siswa dari 246 siswa atau sebesar 48,% yang melakukan voting menyukai rujak kuah Pinang sebagai pilihan makanan favorit mereka. Di samping itu, sejumlah 120 siswa dari 246 siswa atau juga sebesar 48,8% menyukai es kut sebagai pilihan minuman mereka. Maka dari itu, dalam proposal ini, kami tertarik untuk mengembangkan usaha jualan rujak dan juga es kut di SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun untuk detail proposal berikut akan dijelaskan lebih rinci pada bagian-bagian berikutnya. Selanjutnya adalah bagian rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, kelompok kami berusaha untuk menjawab rumusan masalah, yakni yang pertama, usaha makanan dan minuman apa yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu yang kedua, sejauh manakah hasil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Dan selanjutnya, yakni masuk ke dalam tujuan dari Adapun tujuan dari kelompok kami menulis proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk manfaat penulisannya sendiri, yaitu adapun manfaat penulisan proposal ini, yaitu yang pertama yaitu hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik untuk pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, atau bisa disingkat UMKM, sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Selanjutnya, hasil produksi dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan
yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya yaitu definisi kata kunci. Yang pertama yaitu usaha. Usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha mikro kecil atau UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman khas Bali seperti rujak kuah pindang dan es kuut Bali dengan sistem pre-order. Selanjutnya yaitu rujak, yang dimana rujak yang dimaksudkan di sini adalah rujak kuah pindang. Dan menurut Ica Marisa pada tahun 2019, rujak kuah pindang adalah salah satu varian rujak yang dikombinasikan dengan kuah pindang, yang juga merupakan kuah dari hasil rebusan ikan pindang. Dan dalam proposal usaha ini, kelompok kami berusaha mengembangkan proposal usaha makanan yang bernama rujak kuah pindang. Selanjutnya yaitu es kuut, di mana es kuut yang dimaksudkan di sini adalah es kuut Bali. Dan menurut Orami pada tahun 2022, es kuut Bali adalah salah satu varian es kuut yang di dalamnya terdapat serutan buah kelapa muda, serutan buah melon, dan juga biji selasih yang dicampurkan dengan sirup leci. Dan dalam proposal usaha ini, kelompok kami berusaha mengembangkan proposal usaha minuman khas Bali yang bernama es kuut Bali. Selanjutnya untuk kajian pustaka akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kajian pustakanya. Yang pertama, rujak dan inovasinya. Rujak merupakan salah satu hidangan yang disukai oleh hampir semua kalangan anak remaja dan orang dewasa dengan berbahan dasar potongan buah-buahan dan sayuran segar yang disajikan dengan sausnya yang khas dan dengan perpaduan pedas, manis, asam, jadi sensasi tersendiri ketika menikmatinya. Dalam kesempatan ini, kelompok kami berusaha merinci hidangan rujak khas Bali, yaitu rujak kuah pindang beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha makanan. Menurut Vini Alfianitamin, pada tahun 2021, terdapat 5 inovasi rujak khas Nusantara yang memanjakan lidah. Adapun 5 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, bakso rujak BNT. Yang kedua, inovasi rujak cireng. Yang ketiga, rujak kangkung. Yang keempat, inovasi rujak cingur. Yang kelima, inovasi rujak soto. Di samping itu, menurut Ica Marisa, pada tahun 2019, terdapat 7 resep rujak khas Indonesia. Ini nikmat dan mudah banget bikinnya. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, rujak buah. Yang keempat, rujak sangha. Kelima, rujak kuah pindang. Yang keenam, obet. Yang ketujuh, rujak bebek. Di samping itu, menurut Made Arianta, pada tahun 2021 terdapat 7 varian rujak tradisional khas Bali, kuliner dengan rasa unik dan sehat. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, rujak kuah pindang, yaitu irisan buah yang disiram kuah pindang yang merupakan kuah dari hasil rebusan ikan pindang, sehingga rujak kuah pindang memiliki khas yang unik dan enak. Yang kedua, rujak uyah sera. Rujak yang dibuat dengan campuran bumbu garam, cabai, dan terasi yang menghasilkan aroma dan cita rasa yang memancing selera. Yang ketiga, rujak gula Bali, yaitu rujak gula Bali hampir mirip seperti halnya rujak gula merah manis yang banyak kita temui di wilayah Pulau Jawa. Bedanya tidak ditambahkan kacang pada bumbunya.
versinya pun ada yang colek dan ada juga irisan buah yang langsung dicampur bersama bubuk rujak. Yang keempat, rujak gula pasir, yaitu rujak gula pasir menggunakan bumbu campuran dari gula pasir, garam sedikit, dan terasi dan cabai untuk memberikan rasa pedas. Yang kelima, rujak cuka. Yang ciri khas dari rujak cuka adalah rasa asam segar yang dihasilkan dari cuka dan pembuatannya pun sama dengan rujak pada umumnya. Yang keenam, rujak boni, yaitu bahan utama rujak boni ini tentunya adalah buah boni dan pembuatannya sendiri, yaitu setelah bumbu rujak diulek, kemudian dimasukkan buah boni dan diulek bersama buah boni, sehingga rasa buah boni yang asam dan manis menyatu dengan bumbu rujak yang pedas dan nikmat. Yang ketujuh, rujak bulung, yaitu rujak bulung menggunakan bahan utama bulung atau rumput laut dan disajikan dengan segarnya kuah pindang, cabai rawit, dan parutan kelapa. Ada juga yang menambahkan dengan parutan lengkuas. Dari uraian di atas, terdapat 19 inovasi rujak yang dapat dikembangkan. Rujak dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti penambahan bakso, cireng, kangkung, cingur, soto, cumi-cumi kering, kuah pindang, bumbu rujak yang ditumbuk, gula bali, gula pasir, cuka, buah boni, dan rumput laut. Dalam proposal usaha ini, kelompok kami tertarik dalam mengembangkan usaha makanan rujak kuah pindang karena mudah dibuat dan dinikmati. Adapun cara pembuatan rujak kuah pindang dapat dirinci sebagai berikut. Bahan-bahannya ada 1 buah bengkuang, 1 buah jambu, 1 buah pepaya muda, 1 buah mangga muda, terasi bakar, cabai, kuah ikan pindang, garam, dan gula pasir. Cara pembuatannya, yang pertama iris semua buah, masuk terasi bakar, cabai merah, dan garam ke dalam ulekan dan haluskan. Kuah pindang ke dalam ulekan lalu aduk. Masukkan buah yang diulekan, sajikan di atas piring, dan rujak kuah pindang siap dinikmati. Baik untuk saya. Baik, untuk es kuot dan inovasinya, es kuot merupakan salah satu minuman khas Bali yang cukup populer. Kuot memiliki arti kelapa dalam bahasa lokal, sehingga es kuot pada dasarnya adalah es kelapa. Namun berbeda dengan es kelapa yang umumnya kita jumpai hanya berupa air dan daging buah kelapa. Es kuot menggunakan bahan yang lebih beragam, campuran air kelapa dengan selasih sirup gula, buah melon, dan perasan jeruk nipis membuat es kuot semakin segar dan istimewa. Menurut Nur Lutfiana Hardian 2020 terdapat 10 kreasi es kuot yang segar, nikmat, dan praktis. Adapun 10 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, es kuot khas Bali. Yang kedua, es kuot merah. Yang ketiga, es kuot timun. Yang keempat, es kuot melon. Yang kelima, es kuot praktis. Yang keenam, es kuot nata de coco. Yang ketujuh, tolong dinaikkan dan es kuot orange. Yang delapan, es kuot rumput laut. Yang sembilan, es kuot agar-agar. Ke-10, es kuot air kelapa muda. Di samping itu, menurut Orami 2022, terdapat 6 kreasi es kuot Bali haus mendadak hilang. Adapun 7 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada es kuot Bali, yang kedua ada es kuot mentimun, ketiga es kuot belewah, keempat es kuot leci, kelima es kuot senja, keenam es kuot rumput laut,
Di samping itu, menurut Adina Zulfa Faizah, 2021 merinci 5 kreasi es kuot yang nikmat dan segar, cocok dinikmati saat cuaca panas. Adapun 5 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada es kuot timun melon, 2 es kuot melon, ketiga es kuot segar, keempat es kuot mangga, kelima es kuot jelly. Dari uraian di atas terdapat 21 inovasi es kuot yang bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti biji selasi, irisan timun, melon, jelly, rumput laut, kelapa muda, mangga, belewah, jeruk, dan leci. Dalam proposal usaha ini, kelompok kami tertarik dalam mengembangkan usaha minuman es kuot Bali karena cara pembuatannya yang sederhana dan mudah untuk dikerjakan. Adapun cara pembuatan es kuot Bali dapat dirinci sebagai berikut. Yang bahan-bahannya yang pertama ada kelapa muda serut, buah melon serut, air, biji selasih yang sudah direndam sama air sebentar, sirup leci, jeruk nipis, dan selanjutnya cara pembuatannya campur kelapa muda serut dan melon serut. Yang kedua, tambahkan air kelapa sirup dan beri perasan jeruk nipis. Yang ketiga, masukkan biji selasih, aduk hingga rata. Yang keempat, tambahkan es batu. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan ke dalam bagian metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, dan refleksi atau reflection. Adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Adapun perencanaan atau planning yang akan digunakan atau yang akan dilakukan adalah kami akan mengembangkan usaha makanan rujak kuah pindang dan minuman es kuot Bali. Untuk resep dari rujak kuah pindang dan es kuot Bali tersebut bisa dilihat pada halaman 7 sampai dengan 11. Untuk harga es kuot Bali akan dijual sebesar 6.000 per porsi dan rujak kuah pindang sebesar 7.000 per porsi. Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, dan biaya produksi dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Untuk yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Untuk tabel fixed cost rujak kuah pindang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian tabel rujak kuah pindang, yang pertama untuk sewa lahan dan gaji pegawai akan dinolkan saja. Lalu untuk peralatannya sendiri lumayan cukup sederhana dan tidak memerlukan kompor untuk memasaknya, dan hanya diperlukan cobek, sendok, talenan, mangkok, pisau, dan piring. Dan untuk keenam peralatan ini akan di-0 rupiahkan dikarenakan peralatan-peralatan tersebut sudah tersedia di rumah masing-masing. Selanjutnya untuk tabel es kuot Bali akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan ke dalam tabel fixed cost es kuot Bali. Jadi sama seperti yang Dharma jelaskan barusan, untuk sewa lahan dan gaji pegawai, pada kesempatan berjualan kali ini akan kami 0 rupiahkan. Lalu untuk alat-alat atau mesin produksi, itu terdapat 6.
yakni ada pitcher, teko plastik, ada serutan, mangkok, baskom, sendok, dan juga pencapit. Pada fixed cost ini kami hanya mencantumkan untuk pitcher teko plastik karena kami belum memiliki alat tersebut. Sedangkan telah kami rupiahkan karena sudah memiliki alat tersebut di rumah masing-masing. Sehingga fixed cost yang dikeluarkan untuk Escoot Bali adalah Rp10.094. Untuk variable cost akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk variable cost atau bisa disingkat VC, yaitu biaya variabel, yaitu biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik ataupun turun, tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Untuk tabel variable cost pada bagian rujak kuah pindang, yaitu untuk pada bagian bahan baku, yaitu kuah ikan pindang, yaitu sebesar 14.000, gula pasir setengah kilo 7.000, garam 1.500, cabai merah seperempat kilo 15.000, terasi bakar 10.000, buah mangga 1 kilo 40.000, buah pepaya 1 kilo 8.000, buah bengkuang 10.000, dan buah jambu sebesar 15.000. Untuk porsinya sendiri kami menggunakan sebesar 30 porsi, sehingga untuk biaya bahan baku per 1 unit produksi sebesar Rp4.017. Selanjutnya untuk biaya overhead, untuk secara garis besar akan di-0 rupiahkan karena kami tidak membutuhkan biaya overhead. Dan untuk tabel harga pokok produksi atau HPP, yaitu untuk biaya bahan baku per unit sebesar Rp4.017, biaya overhead Rp0, dan untuk total harga produksi plus overhead yaitu Rp4.700, dan untuk keuntungan yang diinginkan yaitu sebesar 74%, sehingga harga pokok produksi atau HPP yaitu sebesar Rp6.989 atau dibulatkan sebesar Rp7.000. Selanjutnya untuk tabel Escoot Bali akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke dalam bagian tabel variable cost untuk Escoot Bali. Jadi di sini terdapat bahan baku seperti kelapa muda, yakni seharga Rp45.000, ada melon 30.000, biji selasih 4.500, air galon 12.000, jeruk nipis 15.000, es batu 6.500, gelas cup ukuran 12 oz 25.000, dan sirup leci 45.000. Dan untuk porsinya sendiri di sini kami meletakkan 40 porsi sehingga biaya bahan baku per 1 unit produksi yang dibutuhkan adalah Rp4.575. Selanjutnya, untuk biaya overhead, sama seperti penjelasan Dharma tadi, untuk jenis pembiayaannya seperti asuransi, BPJS, dan lain sebagainya, kami Rp0 terlebih dahulu karena sekiranya belum memerlukan. Dan untuk tabel harga pokok produksi atau yang disingkat HPP, di sini biaya bahan baku per unit adalah Rp4.575, dan untuk harga produksi plus biaya overhead yakni sebesar Rp4.575 juga. Dan untuk keuntungan yang kami inginkan sebesar 31% atau Rp1.418. Jadi harga pokok produksi atau HPP total yakni sebesar Rp5.993 atau
kami akan bulatkan ke dalam Rp6.000. Selanjutnya, untuk tabel kalkulasi biaya produksi rujak kuah pindang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk penjelasan tabel kalkulasi rujak kuah pindang, yang pertama untuk fixed cost-nya sendiri yaitu sebesar Rp10.904 untuk totalnya dengan jumlah produksi sebesar 100 buah. Untuk variable cost untuk totalnya Rp457.500, untuk total cost Rp467.594, marginal cost Rp411.750, average total cost Rp4.676, average fixed cost Rp101, average variable cost yaitu Rp4.575. Selanjutnya untuk tabel kalkulasi S-Quote Bali akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk tabel S-Quote Bali, yakni apabila jumlah produksinya mencapai 100, maka fixed cost yang dikeluarkan adalah Rp10.094, untuk variable cost Rp457.500, untuk total cost Rp467.594, dan untuk marginal cost itu adalah Rp411.750. Untuk average total cost adalah Rp4.676. Untuk average fixed cost yakni Rp101, dan yang terakhir untuk average variable cost yakni sebesar Rp4.575. Selanjutnya, untuk tabel kalkulasi gross profit dan net profit rujak kuah pindang akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Baiklah, yang pertama untuk rujak kuah pindang, untuk harga bahan baku per unit, jika jumlah produksi mencapai 100, yaitu 457.500, HPP 559.325, untuk laba kotornya 141.825, dan untuk net profitnya yang dipotong komisi Grab 30% yaitu Rp99.278, dan net profit yang dipotong komisi GoFood 20% yaitu Rp113.460, dan untuk net profit Grab dan GoFood yaitu 17% dan 19%. Selanjutnya untuk tabel S-Quote Bali akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, mungkin dari teman saya ada gangguan sinyal, akan saya lanjutkan. Untuk tabel S-Quote Bali, untuk harga bahan baku per unit, jika jumlah produksi hingga mencapai 100 buah, yaitu sebesar Rp457.500, untuk HPP Rp599.325, laba kotor Rp141.825, profit margin 24%, net profit dipotong Grab 30%, Rp99.278, net profit komisi GoFood dipotong 20% yaitu Rp113.460, dan untuk net profit margin dari GrabFood dan GoFood yaitu sebesar 17% dan 19%. Selanjutnya untuk tindakan atau action yang dimana proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut, dan mungkin bisa dilihat tabelnya, dan saya tidak akan menjelaskannya lagi. Dan jika ingin melihat tabelnya lebih jelas, silahkan dilihat untuk file yang akan dikirimkan.
Selanjutnya yaitu pengamatan atau observation, yang dimana pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12, dan diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Untuk refleksi atau reflection, di mana hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Dan mungkin segitu saja mengenai penjelasan tentang proposal makanan dan minuman khas Bali. Dan apabila saya dan anggota kelompok saya ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, apalagi menyinggung perasaan Pak Guru, saya mohon maaf. Saya dan anggota kelompok saya memohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.